Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan sharing tentang bagaimana seorang guru bisa menulis dalam wisata literasi guru. Mengapa di sini kami sebut dengan wisata? Ya, karena supaya kita bersenang-senang dalam menulis ini, supaya tanpa beban kita menyampaikan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kita. Nah, Bapak Ibu, apa sebenarnya output dari kegiatan ini? Ya. Outputnya adalah supaya para guru itu bisa mendapatkan motivasi yang kuat untuk menulis dan produktif berkarya. Artinya selama ini kita mungkin belum termotivasi untuk menulis apa yang sebenarnya kita bisa tulis. Nah, sebenarnya banyak yang bisa kita tulis, bisa kita bagikan kepada orang lain di media sosial ataupun bahkan sampai dalam bentuk buku. Tapi kita belum termotivasi, mungkin belum ada yang memotivasi atau mungkin masih banyak alasan seperti saya sendiri, alasan sibuk ya, karena kesibukan itu tidak pernah ada akhirnya, apalagi kita sebagai seorang guru. Namun untuk menulis ini kita tetap bisa menyisipkan di waktu-waktu yang sibuk tadi, karena kesibukan itu sendiri bisa dijadikan bahan tulisan bagi kita. Kemudian untuk langkah yang pertama, nanti kita cukup praktik menulis satu guru satu tulisan. Bentuknya nanti adalah artikel. Di sini kompetensinya makanya menulis artikel. Artikelnya tentang apa, Bapak Ibu? Nah, artikelnya adalah tentang pengalaman menerapkan metode pengajaran di masa pandemi. Nah, ini tidak ada seorang guru yang tidak memiliki pengalaman dalam menerapkan metode pengajaran di masa pandemi. Dan masa pandemi ini kelihatannya kemarin cukup panjang dan cukup berkepanjangan. Nah, sampai sekarang pun masa pandemi ini masih belum jelas kapan akhirnya, walaupun sebentar lagi kita akan mencoba untuk belajar tatap muka dengan penuh ketentuan dan peraturan dari pemerintah yang harus kita patuhi. Baik Bapak Ibu, kadang-kadang kita kesulitan untuk mendapatkan ide dalam menulis itu. Sebenarnya ide itu dari mana bisa kita dapatkan? Nah, banyak sekali ternyata. Untuk menulis, kita bisa menulis tentang kegelisahan. Nah, berarti dalam kegelisahan itu kita bisa mendapatkan ide. Nah, kegelisahan apapun bisa kita tulis dalam bentuk tulisan, yang namanya esai juga bisa. Ya. Ini yang sesuai untuk kegelisahan ini biasanya esai bentuknya. Kemudian pengalaman berharga, ini juga bisa menjadi ide dalam sebuah penulisan artikel. Kemudian tentang kegagalan. Kegagalan ini bukan berarti harus disesali, tapi kegagalan itu merupakan awal dari sebuah kesuksesan. Nah, dari kegagalan ini bisa kita tulis supaya kita tidak gagal lagi, termasuk orang lain tidak memiliki atau tidak akan mengalami kegagalan seperti yang kita alami kalau mereka sudah membaca tulisan kita. Kemudian dari skill yang kita kuasai, misalnya kita memiliki keterampilan masak, misalnya ibu-ibu, kita bisa menulis resep masakan, kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku dan diterbitkan. Kemudian ada yang punya skill merawat bunga atau menanam bunga, bisa juga dijadikan tulisan. Kemudian ada yang punya skill mengelas bagi orang laki-laki, ya, atau skill menulis. Ini bisa semuanya bisa ditulis dan dibukukan, kemudian diterbitkan. Kemudian ada juga bidang-bidang yang digeluti. Nah, misalnya banyak sekali bidang yang bisa ditulis dalam bentuk buku. Ya. Ada orang yang bekerja di misalnya membuat batako misalnya, atau di bidang pertanian misalnya. Itu semuanya bisa ditulis menjadi sebuah buku atau sebuah artikel. Kemudian prestasi yang diraih.
Nah, dengan kita meraih prestasi ini bisa juga kita share kepada orang lain dalam bentuk tulisan bagaimana kita bisa meraih prestasi tersebut, langkah-langkahnya sebelumnya bagaimana. Tidak mungkin sebuah prestasi itu didapatkan dengan abracadabra. Prosesnya ada dan bisa kita ceritakan, kita sampaikan kepada orang lain dalam bentuk tulisan yang disampaikan ke medsos ataupun ke dalam bentuk buku. Kemudian gagasan orang lain, mungkin orang lain memiliki gagasan, tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk menulisnya. Ini kita bisa menuliskannya, ya, gagasan dari orang lain tersebut. Tapi jangan sampai kita sendiri menyuruh orang lain untuk menuliskan gagasan kita. Nanti kita tidak jadi belajar menulis. Ya. Kemudian tokoh yang menjadi panutan. Nah, misalnya kita bisa menuliskan tentang tokoh seorang kepala desa, misalnya, tokoh kiai misalnya, tokoh ustadz misalnya, atau tokoh orang tua kita sendiri, kita tulis dalam bentuk biografi. Nah, ini juga bisa dalam satu cerita saja bisa menjadi sebuah buku. Macam-macam ternyata Bapak Ibu. Ide yang bisa kita tulis dalam bentuk buku, menjadi sebuah buku. Nah, di sini nanti praktiknya adalah membuat artikel yang temanya merupakan pengalaman menerapkan metode pengajaran di masa pandemi. Nah, ini pengalaman ini apa yang Bapak Ibu terapkan selama ini ditulis menjadi sebuah artikel, mungkin dari metode-metode yang Bapak Ibu lakukan, gunakan dalam masa pandemi ini. Nah, ada menggunakan metode project based learning atau mungkin menggunakan daring method atau menggunakan luring atau home visit integrated dari kurikulum atau blended learning. Nah, tapi mungkin biasanya di masa pandemi ini lebih banyak yang menggunakan metode daring. Nah, daring yang mana yang digunakan? Karena beberapa cara yang digunakan, ada yang menggunakan WhatsApp saja atau menggunakan video atau menggunakan YouTube dan lain-lain. Atau yang bisa digunakan yang mana dan cara mana yang sudah menghasilkan untuk mengatasi permasalahan yang sedang Bapak Ibu alami. Nah, itu langkah-langkah yang akan Bapak Ibu tulis nanti. Untuk selanjutnya nanti akan saya berikan dalam praktiknya, dan ada contohnya di sini. Ketentuan-ketentuannya apa saja. Di sini nanti akan saya share kepada Bapak Ibu di grup guru literasi wisata literasi guru. Nah, ini ada Ibu Sri Hartati yang sudah hadir. Nanti mungkin kalau ketinggalan bisa saya bagikan yang sudah saya sampaikan tadi. Karena saya menunggu agak mulai tadi belum ada yang masuk. Kok saya masuk duluan? Bu Tati masuk duluan sendiri. Nanti saya bagikan atau secara apa? Saya link yang pertama saja, Pak. Pakai link yang pertama saya. Ya, link yang pertama nanti kalau habis langsung klik link yang kedua. Gitu kan? Ya. Kalau misalnya ada tanda-tanda mau habis, link kedua. Nah, ini sistematika penulisan yang bisa kita gunakan untuk menulis artikel. Karena artikelnya nanti ditentukan supaya ada keseragaman dan semua kita memiliki pengalaman dalam menerapkan metode pengajaran di masa pandemi ini. Jadi itu artikelnya, nanti ada contoh dari saya juga, bisa dibaca atau dijadikan bahan sharing. Kemudian syaratnya seperti biasanya karya tulis selalu terbebas dari plagiasi dan unsur sara seperti itu. Itu adalah syarat yang umum untuk karya tulis. Kemudian syarat khususnya diketik dalam bentuk MS Word dengan ketentuan kalau di format, walaupun di sini tidak perlu di print,
menggunakan format kertas A4. Nah, kemudian marginnya supaya mudah menggunakan 3-3-3 saja semuanya, keliling marginnya 3 semua. Biasanya 4-4-3-3, tapi di sini dibuat 3-3 semua. Kemudian jenis fontnya Times New Roman seperti biasanya seperti ini dengan size 12. Ya. Spasinya agak rapat 1,4 atau 1,15. Kemudian panjang tulisan ini sedang saja untuk artikel 3-4 halaman. Ini kalau untuk guru atau S1 ke atas begitu artikelnya. Kalau untuk siswa kemarin dalam lomba menulis artikel itu diberi ketentuan antara 500 sampai 700 kata. Jadi cukup 1 sampai 1,5 halaman atau sampai 2 halaman saja. Tapi kalau untuk kita S1 ke atas ukurannya 3 sampai 4 halaman atau 1.000 sampai 1.500 kata biasanya kalau diukur kata. Kemudian naskahnya itu di dalam naskah itu memuat judul di paling atas, kemudian nama penulis di bawahnya biasanya judul apa, oleh siapa, begitu. Kemudian baru tulisannya. Dan di bawah tulisan artikel itu ditampilkan profil singkat kita, penulisnya, supaya dikenal siapa yang menulis artikel ini. Ini sekaligus untuk menyampaikan atau mempromosikan penulisnya kepada pembacanya. Karena nanti tujuannya adalah untuk dipublikasikan atau diterbitkan dalam bentuk buku. Jadi karya Bapak Ibu di sini nanti akan saya kirim ke pusat untuk diterbitkan oleh yang di sana ada namanya guru motivator literasi. Di sana yang mengkoordinir guru-guru motivator itu adalah yang akan menerbitkannya. Dan Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan buku yang isinya ada di antaranya karya Bapak Ibu. Kemudian durasi penyelesaiannya maksimal 5 hari. Ini saya kira cukup untuk menyelesaikan dalam sebuah tulisan 5 hari. Walaupun mungkin kita biasanya terganggu dengan banyak kesibukan, tapi biasanya kalau sudah diniatkan itu nanti akan bisa, bahkan sekali duduk kadang bisa hampir selesai begitu, karena sudah berniat akhirnya selesai juga. Kemudian selanjutnya ini masih seperti sama tadi. Nah, ini permasalahan apa yang kita tulis itu dalam artikel itu, ini bisa dijadikan kerangkanya, yaitu permasalahan apa yang dihadapi yang kita hadapi dalam pembelajaran selama pandemi ini. Kemudian mata pelajaran yang sulit dipahami itu apa? Kalau kita sendiri kan sudah mata pelajarannya satu, jadi materi apa yang sulit bagi siswa untuk dipahami. Kadang-kadang ada yang kita sampaikan itu siswa lebih mudah untuk menangkapnya, kadang-kadang sudah kita jelaskan berkali-kali tapi masih juga mereka kesulitan belum bisa menangkapnya, itu bisa dijadikan bahan tulisan artikel. Nah, jadi mungkin ada yang murid bermasalah, materinya tidak sulit tapi muridnya yang sulit untuk diajak kompromi, misalnya sering tidak mengikuti pembelajaran ya, karena muridnya tidak tampak, gurunya juga jauh. Ya. Kalau seperti yang sudah sering kita bicarakan di ruang guru, siswa ini kok tidak ada kemana-kemana, ya. Kita lacak ke orang tuanya melalui HP, ya. Bahkan sampai didatangi ke rumah. Gitu. Ini boleh atau bisa ditulis perjalanan Bapak Ibu untuk memotivasi para siswa tadi yang mengalami permasalahan tadi. Jadi selain permasalahan kita sendiri, juga permasalahan siswa bisa diungkapkan di sini. Kemudian apa dampaknya terhadap prestasi akademiknya atau terhadap kelasnya. Jadi apa yang sudah kita lakukan tadi, apa dampaknya? Mungkin
ada siswa yang menjadi lebih baik belajarnya, atau di kelas itu ada secara keseluruhan kelasnya menjadi lebih kondusif dari langkah yang kita jalani tersebut atau yang kita ambil tersebut. Kemudian strategi atau pendekatan apa yang kita gunakan, yang kita terapkan sebagai upaya untuk mengatasinya dari masalah-masalah ini tadi, baik masalah kita sendiri maupun masalah siswa. Masalah siswa juga macam-macam, ada yang dari keluarga, ada yang dari alat, atau ada yang mungkin karena tempatnya yang jauh, banyak permasalahan mungkin yang bisa timbul karena selama daring ini banyak masalah memang yang kita jumpai atau kita alami dalam pembelajaran. Jadi ini strateginya apa atau pendekatannya apa yang kita gunakan dalam mengatasi masalah kita tadi. Kemudian hasilnya apa? Nah, apakah ada perubahannya dari strategi atau pendekatan yang kita gunakan tadi? Kita ceritakan hasilnya apa. Kemudian strateginya tadi juga cukup panjang biasanya untuk kita sampaikan supaya para pembaca nanti juga tahu, oh ternyata dengan cara ini siswa akan menjadi begini, ya hasilnya seperti ini. Ini nanti akan dibaca oleh pembaca tulisan kita dan mungkin akan ditiru atau mungkin diambil baiknya atau hikmahnya. Kemudian pesan juga bisa kita sampaikan di akhir tulisan kita, atau kesimpulan dan pesan biasanya di paragraf akhir yang bisa kita ambil dari pengalaman kita tadi. Di samping pengalaman dari kita sendiri bisa kita ambil hikmahnya, juga bisa diambil oleh para pembaca yang sudah membaca tulisan kita. Kemudian ini langsung ke contohnya. Nah, seperti ini, agak kecil-kecil, nanti saya bagikan di grup saja supaya bisa dibaca lebih cermat lagi. Bahasanya tidak kaku seperti bahasa karya ilmiah, Bapak Ibu. Di sini seperti kita bercerita saja. Kita bercerita, makanya judulnya saja juga santai. Siapa bilang Anda tak bisa mengarang? Ini karena pada waktu penulisan ini yang saya ambil adalah bagaimana saya bisa mengajak para siswa yang katanya mengarang itu susah. Jadi ini yang saya ambil menjadi bahan untuk menulis artikel ini. Nah, memang mereka rata-rata menganggapnya atau menilainya mengarang itu susah. Tapi di sini supaya mereka tidak tetap merasa susah, saya memberikan judul bahwa semua kita itu bisa mengarang, bisa menulis. Nah, seperti pada masa pandemi ini, kesulitan saya untuk mengajak mereka bisa menulis karena secara tidak ada tatap muka yang saya bisa menegur, menyentuh, atau memberikan motivasi secara lebih intensif. Hanya lewat tulisan, kemudian kalau bisa lewat telepon, itu pun karena berjarak antara guru dan siswanya, maka kadang entah ini sebenarnya siswanya memperhatikan benar-benar atau setelah itu sudah ya sudah. Makanya di sini ada langkah-langkah yang saya ambil, saya ceritakan bagaimana siswa yang sama sekali mengatakan saya tidak suka, ya, saya tidak suka mengarang, atau mungkin kalau yang hitung-hitungan ada yang bilang saya mumet kalau menemukan hitung-hitungan seperti itu. Jadi sebenarnya dalam mata pelajaran apa saja mungkin di antara siswa itu ada saja yang memiliki kekurangan atau beralasan. Ada yang tidak suka membaca, ada yang tidak suka menghitung, ada yang tidak suka menghafal. Jadi semuanya sebenarnya ada yang tidak disukai, tetapi karena kalau kita memotivasinya, insya Allah yang tidak disukai tadi bisa dikikis dan akhirnya mereka bisa menghasilkan karya atau menghasilkan prestasi yang kita inginkan, walaupun mungkin tidak setinggi atau sebagus prestasi teman-temannya yang memang sudah punya minat atau motivasi yang tinggi. Nah, di sini
Saya ya mengambil saja contoh, kebetulan ini contohnya yang saya ambil namanya ada sama dengan siswa kita sendiri ya. Walaupun di sini saya tulis Diko bukan nama aslinya. Ya, padahal di sini yang saya maksud ada Diko, ada Dava begitu ya. Ada Dava yang waktu itu saya berikan tugas untuk menulis, beralasan tidak bisa menulis. Akhirnya saya motivasi, akhirnya bisa dan mau menulis walaupun apa yang sedang dialaminya sendiri. Ya, boleh saja seperti itu. Yang penting mereka sudah mau untuk melakukan tugasnya sebagai siswa untuk menulis seperti kompetensi yang diinginkan dalam mata pelajaran waktu itu. Nah, ini tulisan ini sekitar 1.900-an kata mungkin ya. 4 halaman lebih sedikit. Nah, di sini maksudnya di bawah dari tulisan kita tadi perlu kita sertakan profil penulis. Jadi supaya nanti orang tahu, oh yang menulis ini orangnya ini, identitasnya begitu. Profil singkat saja. Kalau yang panjang namanya biasanya biografi pengarang. Kalau di dalam buku tunggal kita. Nah, ini antara lain contoh artikel yang sudah bisa saya kerjakan untuk nanti bisa Bapak Ibu menulis juga pengalaman tentang bagaimana menghadapi siswa selama masa pandemi ini. Ditulis dalam bentuk artikel. Syaratnya ada di depan tadi, nanti akan saya share supaya bisa diikuti dan nanti bisa dikirim. Insya Allah saya kalau waktunya masih cukup untuk memeriksa atau membantu menata kalimatnya, saya bantu ya. Tapi kalau sudah waktunya pendek harus segera dikirim ya, wallahu alam ya, karena seperti siswa yang di kelas yang saya ajar itu pun dalam lomba juga demikian, siswa yang mengerjakan juga menulis artikel juga, kebetulan ada materi menulis artikel dan ada lomba, jadi mereka semangat untuk menulis dan sudah ada insya Allah 8 siswa yang selesai dan mengirimkan artikelnya ke panitia lomba. Nah, para siswa bisa, insya Allah Bapak Ibu guru lebih bisa. Apalagi nanti ada kreditnya bagi yang terutama bagi yang PNS. Kalau saya sebenarnya bukan mengejar kredit atau mengejar apa-apa, karena saya memang suka begitu ya. Suka walaupun tidak menulis sendiri, tapi suka mengedit punyanya siswa atau punya siapa saja. Ya, saya, kalau ada tulisan misalnya membaca, kadang-kadang kalau ini kurang lurus saya luruskan gitu. Mudah-mudahan ini nanti pengalaman ini nanti bisa dipakai juga oleh Bapak Ibu. Kemudian kalau kita ingin menerbitkan buku kita, ya ini ada syaratnya. Sebenarnya tidak terlalu sulit Bapak Ibu, karena ini saya rekam, jadi saya seolah-olah berbicara kepada banyak orang. Nah, tadi kan ada pesanan supaya direkam kalau ada yang ingin mendengarkan di waktu lain karena ada kesibukan. Nah, syaratnya untuk kita bisa menerbitkan sebuah buku itu hanya seperti ini sebenarnya. Untuk sampai bukunya itu ber-ISBN, karena buku yang diterbitkan kalau sudah ber-ISBN baru katanya ada nilai, ada poin kreditnya gitu untuk diajukan sebagai menambah dalam kenaikan pangkat. Yang saya belum pernah menggunakan juga buku-buku saya yang sudah saya terbitkan belum pernah saya pakai. Antara lain adalah topiknya apa, ya buku itu yang diterbitkan topiknya apa. Misalnya metode apa kalau Bapak Ibu menulis tentang teori buku, atau mungkin modul juga bisa, ya modulnya tentang apa, untuk kelas berapa misalnya, kemudian diberi judul apa.
Karena menulis buku ini bermacam-macam, ada kumpulan soal, ya topiknya misalnya kumpulan soal untuk pas atau part misalnya, atau untuk menghadapi misalnya, itu juga bisa diterbitkan yang menjadi buku yang ber-ISBN. Kemudian judul dengan topik biasanya berbeda. Kemudian nama penulisnya bisa 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang. Nah, ini kalau 1 orang biasanya kreditnya lebih tinggi katanya. Ya, kalau 2 orang mungkin dibagi, atau nama yang pertama lebih tinggi nilainya daripada nama yang kedua, seperti itu, insya Allah. Nah, kemudian ringkasan isi buku, kalau bukunya berupa buku non fiksi. Kalau buku yang fiksi namanya sinopsis, yang misalnya menerbitkan novel, jadi ditulis sinopsisnya. Jadi supaya pihak yang menerima atau menerbitkan angka ISBN-nya itu mengetahui paling tidak sinopsisnya atau ringkasan isi bukunya. Kemudian kata pengantar ini penting, kelihatannya kata pengantar itu mungkin tidak banyak dibaca pembaca, tapi sebenarnya di dalam kata pengantar ini mengantarkan kita untuk masuk ke dalam buku itu. Ya. Buku ini sebenarnya tentang apa? Ini ada di dalam kata pengantar. Kemudian daftar isi tentu saja harus ada, karena untuk mengetahui isi dari buku itu harus dicantumkan daftar isi lengkap dengan halamannya. Kemudian naskah isi buku yang lengkap. Nah, kalau bab-bab berarti ya dari bab ke bab naskahnya harus lengkap, sudah dikirimkan. Kemudian profil penulis yang seperti tadi, profil penulis. Kalau banyak juga beberapa orang tadi dimasukkan semua profilnya. Kemudian kalau sendiri misalnya novel atau apa, biografi pengarang ini boleh, atau berupa kumpulan tulisan artikel misalnya Bapak Ibu menjadi editornya atau penyuntingnya, bisa mengumpulkan artikel teman-temannya kemudian diterbitkan juga bisa Bapak Ibu sebagai penyunting atau editornya. Jadi nama-nama penulisnya tetap disertakan, kemudian sebagai editornya juga disertakan. Kemudian di situ kita perlu mengirimkan atau mencantumkan nomor kontak atau nomor WA kita yang bertujuan untuk memudahkan dalam menghubunginya. Nah, kemudian email perlu juga. Kalau ada Facebook, ada IG, ini juga bisa disertakan dalam syarat ini. Kemudian baru dikirim ke penerbit pilihan kita, karena penerbit itu sekarang cukup banyak, di Samarinda juga ada. Yang dulu kelihatannya di Samarinda masih kesulitan untuk menerbitkan buku, sekarang di Samarinda sudah ada, dan di Samarinda ini menurut pengamatan saya paling murah biayanya kalau dibanding-bandingkan, karena kalau di Jawa cukup mahal per halamannya. Kemudian izin ISBN-nya itu juga lain penerbit bisa beda harganya. Ya, kalau yang di Samarinda yang biasa saya ikut menerbitkan di situ, itu lebih mudah dan lebih murah syaratnya. Kemudian itu saya kira kurang lebih yang pengalaman saya untuk menulis dan menerbitkan buku. Barangkali nanti kita bisa sharing di lain waktu supaya lebih bisa menghasilkan karya-karya lagi, baik secara gabungan, kita menulis bentuk artikel atau bentuk apapun yang harus dikumpulkan dengan teman yang lain supaya bisa diterbitkan dalam sebuah buku, atau mungkin kita menerbitkan buku tunggal yang nilai kreditnya lebih tinggi. Mungkin itu, atau mungkin Bu Tati ada yang mau ditanyakan sendirian, mumpung sendirian waktunya banyak. Masih ada lagi, Pak. Masih bingung apa yang harus ditulis. Ngambang-ngambang. Yang ditulis pokoknya Bu, pengalaman kita waktu
pandemi, anak yang nakal gimana kita mengatasinya, kemudian anak yang tidak punya HP gimana cara mengatasinya supaya misalnya tetap bisa mengirimkan tugasnya, itu bisa saja ditulis. Dan leluasa kita menyampaikan karena bahasanya pun juga tidak seperti bahasa dalam makalah atau dalam skripsi. Memang apa ya? Saya ini kan kebetulan mungkin ada guru eksak gitu ya. Biasa main hitung-hitungan untuk menulis ke kata-kata itu kelihatannya agak membuat kalimatnya agak berat, agak apa? Agak gimana ya itu ya? Apa menulis merangkai kalimat-kalimat itu kelihatannya perlu banyak bimbingan. Ya, mungkin dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan itu akan bisa ketularan. Ya, kalau diajari teori kan biasanya itu teori saja gitu. Tapi kalau membaca sendiri, oh ternyata begini, itu akan lebih bisa menangkap daripada kita diajari teori yang mungkin enggak sama dengan mapel saya ya beda gitu misalnya. Tapi kalau kita membaca sendiri, oh kalau saya ingin menulis buku ini, oh seperti ini namanya kalimatnya atau begini susunannya gitu. Seperti saya sendiri kalau mungkin menulis buku tentang eksak juga tidak mengerti. Tapi kalau menulis buku yang berkaitan dengan ilmu saya, insya Allah bisa, apakah itu teori maupun yang sifatnya fiksi yang mengarang. Gitu. Kemarin waktu workshop guru motivator literasi Indonesia itu juga bermacam-macam latar belakangnya, mulai dari guru SD sampai guru SLTA ada semua, kemudian bermacam-macam mapel juga. Ya rata-rata mereka keluhannya sama. Saya ini dari guru eksak yang nggak bisa merangkai kalimat gitu. Akhirnya, tetapi pada waktu diberi tugas itu, bisa menghasilkan sebuah artikel, walaupun mungkin jungkir balik untuk awalnya, tapi katanya setelah membuat satu itu akhirnya terbukalah pengetahuan kita, pikiran kita untuk bisa menulis lagi. Karena pada waktu setelah ada pembelajaran selama 2 hari itu juga masih diminta lagi untuk menulis tentang kegelisahan kita sendiri. Nah, pertama pengalaman kita sendiri. Kalau pengalaman kita sendiri, tidak mungkin dong kita nggak bisa menulis yang artikel itu. Yang artikel itu adalah syarat untuk menjadi 1000 guru motivator literasi itu. Jadi harus bisa menulis sebuah artikel yang diberi waktu 3 hari atau 5 hari juga begitu. Dari 2.600 guru atau lebih begitu ya, diambil 1000. Kemudian ada yang yaitu ternyata mereka juga dari berbagai latar belakang ilmu, dari fisika, dari kimia, matematika juga demikian. Ada juga yang memang aslinya sudah pernah menerbitkan buku, pengalamannya seperti itu. Kemudian ada juga ya saya lihat itu yang gelarnya ada sudah doktor, kemudian di belakang itu ada berapa gelar S1, S2-nya itu. Ini kok ya juga masih ikut begitu. Kok mau-maunya juga gitu. Saya lihat gelarnya sudah doktor tapi kok masih mau di situ juga. Saya cukup tertarik melihat orang itu karena walaupun dia sudah dokter tapi masih mau ikut belajar menulis atau ikut ingin diberi motivasi untuk tetap bisa menulis. Ini kemudian kalau masalah kegelisahan itu mungkin lebih enak menulisnya karena kita sendiri yang mengalaminya, kita tulis dengan bahasa kita sendiri. Akhirnya tidak ada ketentuan-ketentuan yang terlalu mengikat. Jadi dengan dimulai dengan yang mudah-mudah menurut menurut gurunya istilahnya, akhirnya kami mau belajar menulis dari yang pemula sampai yang sebenarnya sudah bisa.
Itu dari yang mudah-mudah dulu, dari yang kita alami dulu untuk yang kita tulis ini. Makanya ini tadi temanya diambilkan dari pengalaman kita sendiri selama pandemi untuk ditulis, diungkapkan gitu saja. Tidak harus melakukan penelitian, tidak harus melakukan pengamatan yang memerlukan waktu panjang gitu. Jadi yang sudah kita alami gitu saja yang kita tulis. Itu, Bu. Mungkin saya harus melihat contoh karya Pak Karni dulu ya. Iya, boleh. Gambaran untuk. Iya. Bahasanya santai kok, Bu, bahasanya. Bahkan ada yang boleh diisi seperti dialog gitu loh, Bu. Itu makanya waktu itu boleh ditanyakan, boleh diisi dialog, boleh. Misalnya ada percakapan antara guru dengan siswanya ditulis, walaupun tidak seperti cerpen ditulis dialog semua, boleh disisipkan begitu. Jadi di situ ada dialognya, walaupun mungkin hanya lewat WA atau mungkin memang langsung ada dialog secara pertemuan, boleh saja seperti itu. Jadi bahasanya sampai tidak menegangkan, tidak harus kita mengatur bab-babnya, yang penting diuraikan saja. Kalau misalnya ini sudah permasalahannya lain, ganti paragraf. Kalau masih sama, disambung di kalimatnya di sebelahnya. Nanti insya Allah dibantu dalam proses editingnya. Ya, mudah-mudahan bisa nanti ya, mudah-mudahan bisa. Supaya kita bisa pernah menulis. Kata motivator yang di atas saya itu ini, masa kita punya buku baru setelah kita meninggal. Tadinya mikir buku apa gitu. Ternyata Bapak Ibu pernah di kampung yasinan, tahlilan pernah dapat buku tahlil, buku yasinan dari waktu yasinan pernah. Ya itu karena orang yang sudah meninggal kemudian dipesankan buku yasin dan tahlil lengkap doa arwah. Nah, di situ di halamannya ada mengenang almarhum siapa hari ke-1000-nya. Itu bukunya, orang yang sudah meninggal bukunya baru terbit, kata teologi seperti itu. Saya pernah Pak juga dulu berapa ya, sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu gitu. Ya. Kan karena tinggal di seberang gitu ya, beberapa kali banjir. Pernah saya menulis cerita pengalaman itu. Memang saya akui Pak, setelah kita menulis itu Pak, kita larut Pak. Seakan-akan tidak mau dipotong. Saking asik menulisnya itu, menceritakan runtutan dari awal sampai kita pindah. Pernah saya menulis Pak itu Pak. Iya. Terus ada rasa plong juga gitu ya. Ya, rasa plong. Jadi pernah saya tulis dari awal sampai saya pindah. Jadi waktu kita menulis itu Pak, ada yang mengganggu sedikitnya, rasa nggak nyaman karena kita sudah emosi kita udah terbawa dalam menulis itu. Iya, sudah berkurang gitu. Pernah saya mengalami itu Pak, sampai kemarin kalau udah salah 3 halaman dah saya nulis itu kemarin. Misalnya. Tapi habis itu saya nggak tahu di mana naruhnya. Kalau supaya nggak hilang, saya masukkan ke Facebook, Bu. Saya masukkan ke Facebook, nggak hilang yang dilacak. Oh, bisa ke Facebook ya Pak? Ya, makanya kemarin saya vaksin aja itu kisah saya berpindah-pindah tempat itu saya tulis di Facebook supaya nggak hilang. Jadi ini cerpen pengalaman pribadi, ya terserah mau dilihat sebagai cerpen atau pengalaman pribadi. Iya, itu kan pas momennya emosional kita larut di situ pas waktunya gitu. Nah, jadi tulisan tuh pas ngena gitu. Kalau sudah beberapa waktu baru kita nulis, enggak juga Pak. Enggak terlalu ini. Yang tadinya mau marah kepada orang enggak jadi marah karena kita larikan ke tokoh yang ada di situ saja misalnya.
Ya itu pernah pengalaman saya gitu. Habis itu Hmm. udah udah pernah lagi nulis. 7-8 tahun yang lalu seingat saya itu. Waktu itu saat itu saya pas mengawas ulangan anak-anak semester kemarin. Sambil Jadi ya. sambil mengawas saya sambil larut Iya. karena saya bawa Daripada laptop bengong gitu ya. ngetik gitu. Saya itu biasanya kalau sambil mengawas nulis puisi pernah. Seperti itu Pernah juga. kebiasaannya. Iya. Iya. Jadi sampai anak-anak bilang, Bu, sudah selesai, Bu. Apa kami ujiannya? Saya malah, oh iya ya, sudah silakan, Nak. Saya duduk aja sambil menulis. Mungkin panitia bingung lama, kenapa enggak membalikan LJK, kan dulu waktu itu menggunakan LJK gitu, lembar jawaban itu. Itu yang pernah saya alami, Pak. Bahkan saya pernah menangis di jalan. Karena waktu saya dari mana dulu, dari Sempaja, kemudian datang ngurus siapa ya dulu di Sempaja, kemudian pulang mengisi bensin itu di pom bensin yang sekarang kayaknya sudah tutup atau direhab ya, di kiri jalan sebelum Unmul, yang di kiri jalan itu ada pom bensin. Ternyata di situ pas ngantri itu ada seorang pengamen yang sedang masih membongkar sound systemnya itu loh, yang ditaruh di motornya di belakang, tapi tangannya itu cuma sampai lengan sini aja, terus ada jarinya cuma satu jari, dan jarinya yang 5 ini enggak 5 tapi cuma satu. Terus dia itu kok bisanya melepasi itu. Kemudian saya sampai dilayani itu orangnya belum mulai menyanyi, belum mulai ngamen gitu, masih sibuk melepasi itu. Karena saya kasihan, kemudian saya kasih uang yang biasanya dikasihkan untuk ngamen itu, dia nggak mau karena dia belum action menyanyi gitu. Saya jadi tersentuh, terus tambah saya nangis di jalan. Sampai di lampu merah itu saya ngelapi ini, saya tutup dengan helm ya, karena saya naik motor itu, ini mungkin kalau ada orang di sebelah saya, kenapa ini orang laki-laki nangis di jalan. Karena saya merasakan betapa hatinya itu nggak mau dikasihani kalau memang dia belum bekerja gitu, yang saya lihat. Orang ini bagus sekali gitu. Iya, kalau kita mungkin orang sambil nunggu kan di lampu merah itu, amplop, tadi saya dari bank kayaknya, Bank Kaltim yang dekatnya Gor Sempaja itu. Ya kayaknya dari situ, kemudian jadi amplopnya yang tadinya saya pakai untuk nyimpan uang itu, saya tulis coret-coret yang inti-intinya. Kemudian sampai ruang guru langsung saya ketik jadi puisi. Sampai sekarang masih ada puisinya yang tentang seorang pengamen di sebuah SPBU. Nah, kalau langsung gitu, nggak bisa ditunda biasanya kalau memang sudah masuk. Memang pengungkapan Pak, mengungkapkan perasaan rasa, mengungkapkan ya dengan kata-kata lah, mengungkapkan bukan ucapan tapi dengan kalimat tulisan-tulisan. Mungkin Pak Alpan juga bisa, itu orang eksak juga fisika. Ya Pak. Kalau Pak Alpan? Ada Pak Alpan nggak? Pak Alpan itu? Mana? Bisa masuk Pak Alpan tuh. Masuk kah? Bisa Pak Alpan. Iya, Pak Alpan itu kayaknya rencana mau menerbitkan buku, pernah tanya-tanya ke saya kayaknya. Mau menerbitkan buku. Pak Alpan katanya belum membuka itu mic-nya sendiri tuh. Dia ngomong tapi enggak ngomong mic-nya belum dibuka dia. Pak Alpan itu buka suara. Kalau mau bicara, unmute-nya bisa dibuka, silakan. Mic-nya sendiri dia. Ada Pak Alpan tadi, saya kira mulai tadi kah Pak Alpan? Baru aja sekitar 5-10 menitnya. Itu mic-nya Pak Alpan sendiri yang enggak membuka. Ya sudah. Mati lagi. Pak Alpan, ada yang mau disampaikan, sharing untuk menerbitkan buku?
Silakan mau disampaikan. Saya ini sambil ngajar Pak Karni. Oh, sambil ngajar. Oh, sambil ngajar. Jadi saya Ya, sempat enggak sempetin apa-apa. dengerin. Makanya saya menyimak para suhu saja. Oh, menyimak ya. Ini saya rekam nanti insya Allah kalau katanya supaya bisa didengar nanti atau dibuka lagi nanti bagi yang belum ikut. Tadi ada saran dari beberapa guru karena jadwalnya crash gitu. Jadi Iya, bisa kebetulan direkam ada Pak, insya Allah saya rekam. kelihatan juga ada beberapa teman yang mau masuk aja tidak bisa masuk, Pak. Kenapa ya? Nah, tadi kayak Bu Tini tadi mau masuk tapi tidak bisa masuk. Mungkin sinyalnya di sana kurang bagus kali. Iya, mungkin juga ya. Saya ini kan kebetulan tadi ada juga webinarnya ekonomi. Karena saat ini juga bersamaan saya tidak bisa masuk, saya coba dengan Bapak bisa masuk, ya dengan Bapak aja. Pilih Karena yang mana kan yang bisa masuk. Tingkat nasional mana yang bisa masuk itu yang saya masukin. Ya. Yang penting kita bisa meluangkan waktu itu aja, Pak. Untuk Ini nanti file-filenya yang sudah saya sampaikan akan saya share di grup ini. Nanti mungkin ada yang ingin membaca sendiri. Kalau sudah membaca, ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Mungkin pertemuan kita sementara ini dulu Bu ya, Pak Alvan. Nanti bisa sharing di lain waktu, di lain tempat juga. Saya leluasa dengan siswa pun saya membuka konsultasi, saya bilang 24 jam gitu. Karena saya jam berapapun di chat itu saya balas. Karena supaya mereka juga nggak beralasan, nggak beralasan sudah kemalaman malam apapun tetap Bapak respon. Nah, mungkin mudah-mudahan pertemuan kita pada saat ini yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita, paling tidak untuk memulai kita menulis pengalaman kita yang mudah-mudah dulu. Nanti kalau sudah bisa yang mudah, bisa menerbitkan sendiri, bisa mengirim sendiri, bisa menulis buku sendiri yang ber-ISBN, katanya membanggakan katanya orang-orang itu kalau sudah ber-ISBN. Mudah-mudahan terus motivasi kita dalam diri kita untuk menulis dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.